Halo teman-teman, balik lagi di channel Dedi Kingkat, channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur. Kali ini bersama gua Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut dan udara. Oke, teman-teman, kali ini di video ini yang kayaknya lumayan agak panjang, sengaja gue buat agak panjang karena sering gue sampaikan berapa durasi gue motong rambut, berapa lama durasi gue cukur rambut. Nah, biasanya durasinya adalah 30-40 menit teman-teman. Nah, kali ini gue mau tunjukin ke kalian semua gimana tahapan-tahapan, langkah-langkah atau step by stepnya. Tentunya di awal tadi udah gua parting ya bagian atasnya ya. Nah, karena gue bakal potong rambut bagian samping sama belakangnya, dimulai dengan clipper overcomb teman-teman. Nah, sambil di video ini gue juga mau jelasin apa aja sih treatment atau service yang bakalan didapetin para customer yang potong rambut di Underscore Barbers. Nah teman-teman, ngomong-ngomong, Underscore Barbers adalah tempat kerja baru gue yang sebelumnya ada Kingkat, Menfor, dan kali ini gue ada di Underscore Barber yang berlokasi di kota wisata ya teman-teman ya, kota wisata Cibubur. Nah, kali ini gue pengen bikin potongan perpaduan antara comb hair dan mole teman-teman. Mengingat atau melihat rambut customer gue kali ini yang tipikalnya lurus dan lumayan agak kaku. Jadi sengaja customer gue kali ini bagian atasnya itu nggak mau terlalu pendek. Kenapa? Karena dia khawatir kalau bagian atasnya itu jigrag, dan tentunya dia juga nggak terlalu suka rambutnya terlalu pendek teman-teman. Oke? Nah tadi setelah gue pakai teknik clipper overcomb, karena bagian samping sama belakangnya pengen gue buat potongan mulet, jadi yang gue tipisin hanya di bagian kiri dan kanannya aja. Sedangkan rambut bagian belakangnya akan sengaja gue buat lumayan agak panjang kali ini. Gitu teman-teman. Sambil gue ceritain langkah-langkah atau step by stepnya, gue bakal ceritain apa aja yang bakalan didapetin customer ya. Nah, di awal-awal kalau lo potong di Underscore itu, lo bisa konsultasi, diskusi, kira-kira lo pengen potong apa, atau kira-kira lo pengen dapet potongan kayak gimana yang sesuai dengan karakter, kebutuhan dan selera lo. Nah, di situ kita bisa berdiskusi kira-kira model rambut apa ya yang bakal cocok buat kalian. Nah, tentu pada saat konsultasi kami barber, salah satunya gue Dedi pakai Y bukan pakai I, bakal menganalisa, mengobservasi kalian semua yang bakalan gue cukur. Nah, kira-kira tuh kegiatan sehari-harinya apa sih, terus kira-kira bentuk wajahnya tuh kayak gimana sih, terus ditanya juga kesehariannya biasa pakai produk nggak sih. Nah, kurang lebih kayak gitu biasanya observasi atau diskusi yang ada untuk nentuin potongan rambut yang sesuai dengan klien atau customer yang bakalan kita potong. Nah, kebetulan saat konsultasi tadi, waktu diskusi, customer gua kali ini dia pengen dibuat potongannya itu comb hair teman-teman di bagian atasnya, sedangkan untuk di bagian kiri kanannya dibuat molet. Nah, langsung aja tuh gua eksekusi. Tentunya dengan pinggirnya nggak terlalu tipis, karena kalau kalian perhatiin di situ sudah mulai terlihat uban, walaupun waktu gua buat video before-nya tadi itu nggak kelihatan ya, tapi setelah dipotong jadi kelihatan. Nah, customer gua berencana untuk di hair coloring basic kali ini, jadi bakalan gua cat hitam nanti. Nah, akan gua tunjukin juga langkah-langkah gua dalam ngecat rambut hitam nanti teman-teman, atau yang biasa kita sebut semir ya. Nah, sampai mana sekarang? Kali ini sampai gua buat outline teman-teman pakai trimmer. Kalau kalian perhatiin, cambang yang gue buat itu lancip ya teman-teman, dan gue nggak akan buat terlalu tipis. Kenapa? Karena nanti waktu hair coloring, gue nggak mau rambut atau kulit
kulit kepalanya itu kena cat, jadi bagian sampingnya itu nggak gue buat terlalu tipis, jadi waktu diaplikasiin atau disemir atau diolesin cat itu walaupun kena kulit tetap bisa ditutupi sama rambutnya. Nah, beda dengan kalau dibuat fade atau taper ya teman-teman. Kalau dioles pakai cat itu bakalan nempel di kulit dan nggak ketutupan sama rambutnya. Nah, ini alasannya kenapa mulet yang gue buat kali ini nggak terlalu tipis teman-teman. Dan tentunya ini sudah kita diskusikan sama customer gue. Oke, kayak gitu kira-kira untuk bagian kiri dan kanan. Ngomong-ngomongin mulet teman-teman, untuk ciri-ciri mulet itu adalah kiri kanannya pendek atau tipis, sedangkan bagian belakangnya dibiarkan panjang. Tentu tidak ada patokan yang baku harus panjang apa atau harus tipis apa. Pastinya yang penting bagian kiri kanannya lebih pendek dibanding rambut bagian belakangnya. Jadi sengaja bagian belakangnya dibiarkan panjang. Tapi nggak selesai sampai di situ, nanti bakalan gue buat bagian belakangnya itu lebih bergraduation gitu teman-teman, atau layering. Jadi dengan tampak panjang yang sama, tapi gue akan buat berlayer di bagian belakangnya, atau lebih simpelnya itu kita sebutnya tekstur. Jadi nanti kalian bisa perhatikan langkah-langkah gimana cara gue potong bagian belakangnya. Nah, kali ini gue lagi ngerapin bagian sampingnya dan gue pertegas outline-nya pakai trimmer nih teman-teman. Nah, sekalian nih, mumpung durasinya panjang, gue pengen ceritain trimmernya ya. Jadi trimmer yang gue pakai ini adalah Keme tipenya 1971, karena suka ada yang banyak nanyain di kolom komentar, "Bang, itu trimmernya apa?" Trimmernya Keme teman-teman. Jadi kalau gue disuruh review, nah kebetulan trimmer ini udah gue pakai selama hampir setahun setengah dan performanya menurut gue masih oke, meskipun tidak setajam waktu baru beli, tapi dengan harga yang relatif murah untuk harga trimmer Keme 1971 menurut gue worth it untuk dibeli. Tapi tentu balik lagi ke buat kalian yang di sini nih yang tukang cukur nih. Oke teman-teman, oh iya pengen nyampein gua agak jarang sekarang buat video di YouTube Dedi Kingkat karena gue lagi fokus untuk ngembangin underscore barber teman-teman. Jadi underscore barber ini adalah tempat kerja baru gua. Jadi gue lagi fokus untuk ngembangin sosial medianya underscore barber. Jadi buat kalian thank you nih yang masih stay sampai di detik ini. Barangkali mau bantu support juga sosial medianya underscore barber, bisa nanti gue taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa follow Instagramnya underscore barbers sama TikTok underscore barbers. Ya, jadi gue udah mulai belajar main TikTok. Walaupun dengan kemampuan yang seadanya, setidaknya nanti bisa jadi wadah kita untuk saling silaturahmi dan saling sharing ya di situ ya. Oke teman-teman, balik lagi ke langkah-langkah step by step-nya. Kalian bisa perhatiin kali ini gue lagi pakai clipper yang Keme 1996. Nah, ini yang gue lakukan adalah hanya cross-check aja, udah proporsional belum, udah seimbang belum, atau balance belum. Ngomong-ngomong teman-teman, jangan ragu dan jangan bimbang untuk tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya, atau kasih saran dan kritik juga ya buat gua di kolom komentar teman-teman. Di kesempatan kali ini, di video yang lumayan agak panjang ini, karena sengaja gue pengen share langkah-langkahnya secara utuh, secara penuh buat kalian semua saat gua potongin koma hair dan mulet teman-teman. Oke, apalagi ya, kalau kalian perhatiin kali ini gua lagi pakai teknik clipper overcomb karena tinggal penyesuaian bentuk aja. Nah menurut gua untuk tipis bagian sampingnya itu udah cukup,
Gue tinggal penyesuaian aja supaya nanti waktu tampak depan itu lebih proporsional teman-teman. Oke teman-teman, gue juga sedang aktif berkomunikasi dengan customer gue. Nah ini adalah bentuk service gue kepada customer untuk terus ngobrol, bercerita supaya customer gue mendapatkan kenyamanan. Jadi gitu teman-teman. Selain kita mempunyai keterampilan mencukur, nah itu gue sebutnya hard skill, kita juga perlu punya keahlian soft skill teman-teman gue sebutnya, yaitu ya kemampuan berkomunikasi, karena ini bisa jadi nilai lebih, nilai tambah, dan menurut gue sih harus ya, nggak karena kita udah jago nyukur tapi kita komunikasinya kurang. Nah itu menurut gue kurang lengkap untuk kita sebagai pelaku atau penjual jasa. Jadi tetap selain kita punya keterampilan menyukur, kita juga harus punya keterampilan ngobrol teman-teman. Tentu nggak semua customer, nggak semua orang itu suka ngobrol ya, terutama buat yang introvert. Sebetulnya gue juga introvert, gue nggak yang mahir berkata-kata, mahir berbicara. Nah karena terbiasa dan karena gue pengen tahu, akhirnya gue belajar dan cari tahu gimana caranya bisa ngobrol. Nah kayak contohnya kali ini, walaupun gue introvert, gue tetap bisa mengisi voice over dan menemani kalian di sini. Nah oke teman-teman, belum selesai sampai di situ. Gimana sih cara komunikasi yang benar, gimana sih cara komunikasi yang baik? Mungkin gue bisa share, cukup kita jadi pendengar yang baik dan penanya yang baik. Gue saranin tidak perlu menjadi pencerita ya, cukup menjadi penanya dan pendengar. Menurut gue sih itu ya, tanyakan hal-hal yang umum, jangan yang terlalu personal kalau baru kenal. Kalaupun mau nanya hal-hal personal pun jangan yang terlalu personal banget. Contohnya pendapatan lo berapa, istri lo berapa, atau lo punya duit berapa. Nah itu menurut gue pertanyaan yang sangat personal dan kurang enak untuk ditanggepin sama customer ya. Mungkin itu untuk hal komunikasi yang bisa gue share ya teman-teman, yang bisa gue berbagi. Tentu mungkin banyak sudut pandang lain, mungkin pandangan-pandangan lain juga pasti ada. Tetap gue tidak merasa yang paling benar, gue tetap nunggu respon kalian untuk kasih saran dan kritik juga. Oke, setelah gue potong bagian samping kiri dan kanan, nah yang gue bilang tadi bagian belakangnya bakalan gue buat graduation teman-teman, layering kayak gitu. Nah jadi di awal gue buat profilen juga sebagai patokan. Nah jadi kuncinya adalah dipotong flat di bagian ini yang sedang gue potong ini, dan nanti tinggal kita buat semakin ke bawah dia semakin panjang. Nah itu untuk konstruksi rambut dengan model mulet ya teman-teman ya. Tentu tekniknya nggak harus kayak gini. Buat kalian yang belum terbiasa bisa pakai teknik blending juga. Yang penting kalian tahu di bagian tengah atas di arah belakang itu dibuat pendek dan semakin ke bawah itu semakin panjang teman-teman. Alright, dan balik lagi ke rambut bagian atas. Kalau kalian perhatiin, gue potongnya itu ngikutin profilen yang dibuat di belakang tadi, tapi dibuat semakin ke depan dia semakin panjang. Nah, teman-teman, gimana? Untuk sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham? Sebentar, gue isi musik dulu ya. Biar gue sambil mikir-mikir nih mau bahas apa lagi. Silahkan menyimak langkah-langkah atau step by step kita, atau step by step yang gue tunjukin kali ini. Oke. Don't wanna sleep in, cause
cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Nah, udah hampir selesai ya gue potongnya. Tinggal gue lihat detail-detail atau yang masih kurang atau yang masih perlu dipotong. Nah, perlu gue keringin dulu supaya gue tahu mana bagian-bagian yang perlu dipotong atau mana bagian-bagian yang kurang tepat. Nah, tujuannya waktu ngeringin rambut ini adalah supaya gue tahu karakter asli rambutnya. Karena waktu dalam kondisi kering, rambut akan menunjukkan karakter aslinya teman-teman. Jadi inilah fungsi hair dryer. Nah, tentu nggak harus kayak gini sih. Ada cara-cara yang lebih cepat, ada cara-cara yang lebih cepat, lebih nggak bertele-tele ya. Tapi karena di underscore barber mengutamakan banget detail, mengutamakan banget hasil yang maksimal, jadi betul-betul langkah-langkah atau step by stepnya itu gue perhatiin banget. Yang pasti kalau lo suruh gue potong rambutnya yang lebih cepat lagi, lebih ringkas lagi, pasti bisa. Tapi langkah-langkah atau step by step yang gue lakukan adalah supaya gue akan dapetin hasil yang optimal teman-teman. Jadi dikeringin, digunting lagi, diperiksa lagi supaya betul-betul hasil yang didapatkan itu betul-betul detail. Nah, otomatis customer pun akan bisa ngebeda ini antara potong rambut yang nggak detail, ada aja dong yang nggak detail, dan potong rambut yang biasa gue potongin. Nah, kebetulan memang kali ini yang gue potongin adalah loyal customer gue yang udah lama nggak datang. Nah, dia cerita tuh, "Bang, tempat lo yang dulu kejauhan dari rumah gue, jadi gue potong deket-deket sini." Nah, akhirnya pas gue buka underscore barber, lokasinya lebih deket di rumah dia. Akhirnya dia balik lagi dan potong lagi sama gue. Nah, kebetulan memang ini customer loyal gue yang udah lama teman-teman. Oke, balik lagi ke langkah-langkah atau step by stepnya. Setelah tadi bagian atasnya gue potong sesuai dengan apa yang akan kita buat, yaitu koma hair bagian atasnya, dan tentunya dia nggak mau terlalu pendek. Nah, sambil
proses motong tetap gue juga akan jelasin kenapa gue potong kayak gini, nah kenapa gue keringin, kenapa kayak gitu. Nah kayak gitu teman-teman cara gue menservis customer gue. Nah kalian bisa juga lakukan hal ini. Nah tentunya balik lagi ke tarif ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tarifnya under 20.000 untuk menerapkan step-step ini, langkah-langkah ini mungkin tidak efisien. Kenapa? Karena untuk tarif yang mohon maaf ini tidak dalam posisi merendahkan atau yang lain ya teman-teman. Mohon maaf kalau memang nanti ada kata-kata yang salah. Tapi kita coba yuk open minded, yuk kita berpikiran terbuka. Mungkin untuk tarif yang di under 20 memang tidak perlu menerapkan langkah-langkah atau step by step ini. Tapi itu pun balik lagi ke karakter atau kebutuhan customer tentunya ya. Gua rasa dengan dia datang ke tempat lo, dia bakal berekspektasi seperti apa dengan melihat tarifnya tentunya teman-teman. Jadi mau tarifnya segini, mau tarifnya segitu, tetap balik lagi ke kepuasan pelanggan dan ekspektasi pelanggan teman-teman. Nah yang gue terapkan adalah gimana caranya gue bisa melebihi ekspektasi pelanggan teman-teman dengan dia mengeluarkan budget atau tarif cukur saat ini di angka 100.000. Jadi betul-betul yang gue lakukan adalah detail, teliti, dan telaten. Nah ada 3 pilar kali ini teman-teman. Selain kalau prinsip potong kan yang buat gradasi itu buat garis, ilangin garis. Nah buat teman-teman yang udah lama gabung di channel Dediking Cut pasti tahu prinsip itu. Nah kali ini gue pengen tambahin lagi ada 3 pilar yang mesti kita milikin sebagai tukang cukur, yaitu 3T teman-teman. Teliti, telaten, dan terampil. Nah dibutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan keterampilan untuk potong rambut yang mendapatkan hasil yang optimal. Tentu gak hanya dilihat dari hasilnya, tapi apa yang dirasakan atau pengalaman apa yang dirasakan customer teman-teman. Dengan tarif 100.000 pasti dia berekspektasi servisnya seperti ini, servisnya seperti itu. Nah tentu dalam potong rambut dibutuhkan 3T tadi: teliti, telaten, dan terampil. Nah, buat kalian yang masih stay menyimak gua sampai di sini, thank you ya, makasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang udah gua sampein ini bisa bermanfaat tentunya, khususnya buat gua, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang pasti jangan lo telan mentah-mentah apa yang udah gua sampaikan, tinggal lo saring, ambil yang benar, buang yang buruk. Saran gua sih jangan langsung lo buang yang buruk, tapi lo pelajari dulu dan jangan lo tiru. Nah gitu teman-teman. Oke, kalau kalian perhatiin ini udah selesai gue potongnya. Apa itu modelnya? Modelnya perpaduan antara mulet dan comb hair teman-teman. Nah comb hair itu kayak gimana sih? Comb hair itu yang belahannya di tengah enggak, tapi di pinggir juga enggak. Terus tatanan depannya itu ngebentuk tanda koma ya, yang kayak yang lagi tren-tren sekarang ini tuh artis-artis Korea. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini customer gue pengen di cat juga rambutnya. Jadi nanti abis gue potong kali ini bakal gue cat. Jadi simak aja ya, yuk kita sharing bareng, kita belajar bareng di sini, kita silaturahmi di sini. Tentunya makasih yang udah menyimak video ini sampai di menit ini. Ditunggu ya pertanyaan, saran, dan kritiknya. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha!
have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Oke teman-teman, jadi tadi potong rambutnya udah selesai. Gue buat modelnya apa tadi? Modelnya mullet sama comb hair. Nah, karena rambut customer gue setelah dipotong itu ubannya baru pada nongol, makanya kali ini gue semir teman-teman. Nah, kali ini gue pakai semir warna hitam. Untuk langkah-langkah atau step by stepnya nyemir, kalian bisa perhatiin yang gue pakai di situ ada sisir yang ada kuasnya sama sisir yang ada besinya teman-teman ya, untuk memilah-milah dan men-section supaya waktu pengaplikasian cat rambutnya itu merata ke seluruh bagian rambut teman-teman. Jadi waktu gue aduk semirnya, nah kali ini gue pakai cat rambut dari Matrix teman-teman, dan developernya pakai yang 6% ya, dengan perbandingan 1:1 untuk warna hitam. Nah, tips dari gue adalah waktu setelah kita aduk itu kita diamkan sekitar 3-5 menit dulu teman-teman sebelum diaplikasikan. Kenapa? Karena dalam waktu 3-5 menit itu kita memberi waktu untuk catnya bereaksi, karena memang tidak dipungkiri bahwa cat rambut itu adalah chemical ya teman-teman, atau bahan kimia. Jadi butuh waktu dan suhu untuk bereaksi teman-teman. Jadi supaya bereaksi sempurna kita diamkan. Tips dari gua adalah kita diamkan dulu sebelum diaplikasikan selama 3-5 menit. Nah, waktu nunggu 3-5 menit ini kan sebelum sebelum disemir itu customer gua cuci dulu ya. Jadi gua aduk semirnya dulu, baru gua cuci dan gua keringin sambil nunggu semir atau cat rambut yang diaduk tadi teman-teman. Untuk langkah-langkah atau step by stepnya seperti ini. Gue pakai sisir yang ada kuasnya dan sisir yang ada besinya untuk memilah-milah supaya waktu pengaplikasian merata ke seluruh bagian dan sampai ke pangkal rambut. Tentunya supaya
lebih merata ya teman-teman, dan ujung-ujungnya ya untuk supaya lebih maksimal. Nah kayaknya gue kelupaan pakein plastik di kuping, di telinga teman-teman. Jadi gue ambil dulu plastik buat nutupin telinga supaya apa, walaupun udah hati-hati, biasanya customer itu bergerak tiba-tiba. Jadi untuk menghindari catnya itu kena telinga, jadi gua pakein pembungkus telinga plastik sekali pakai ini teman-teman. Ada juga penutup telinga yang bahannya solid ya, tapi ini gua pakai yang plastik sekali pakai. Oke, tentu pengaplikasiannya adalah bagian per bagian karena gue pengen dapetin hasil yang merata teman-teman. Oke, seperti itu. Mungkin dari kalian yang tetap masih ada menyimak di menit ini, thank you banget. Boleh dong share pengalaman kalian tentang potong rambut atau tentang hair coloring. Boleh kita sharing-sharing di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi di kolom komentar, saling sapa, dan tentunya tujuannya adalah saling sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, yang pastinya akan gue aplikasikan ke seluruh bagian rambut. Nah setelah selesai diaplikasikan, nanti tinggal didiamkan selama 2 hari teman-teman. Oh bukan 2 hari ya, itu kelamaan. Selama 20 menit sampai 30 menit. Karena hair color ini bereaksi dari pertama dicampur itu bereaksi selama 30 sampai 40 menit. Jadi di atas 40 menit itu udah nggak bereaksi teman-teman. Dengan ukuran bahwa kalau kita ngaplikasiin itu lamanya contohnya 10 menit. Berarti sisa 30 menit ya teman-teman ya. Makanya waktu didiamkan itu cukup membutuhkan waktu 20 sampai 30 menit, itu udah cukup, udah siap dibilas. Nah, tentu hati-hati untuk pengaplikasiannya karena ada aja bisa jadi ketemu orang yang kulit kepalanya sensitif dengan bahan kimia atau dengan zat tertentu, akhirnya dia kulitnya iritasi. Nah makanya sebelum dicat juga gua ngobrol-ngobrol, udah pernah dicat belum, terus dicatnya biasanya pakai merek apa. Nah dengan developer 6% itu ideal banget untuk diaplikasikan ke rambut yang udah terbiasa. Nah ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 2 hari dan dicuci merata ke seluruh bagian. Tentu ada yang nempel-nempel di kulit, tapi itu nggak masalah, itu akan hilang sendirinya, dengan sendirinya terangkat dengan keringat ya teman-teman ya. Oke, selesai. Dan kali ini servis dari Underscore yang paling ditunggu-tunggu adalah servis pijit teman-teman. Jadi buat kalian mungkin ada dong customer yang setelah nonton video ini terus akan jadi customer Underscore. Kalian akan mendapatkan pijit kepala dan punggung kalau lo datang cukur di Underscore Barber. Nah tahapannya apa tadi? Dari awal lo bakal konsultasi untuk menentukan model rambut atau gaya rambut. Terus lo akan dapetin handuk dingin atau cool towel. Setelah itu dicukur sesuai dengan apa yang udah dikonsultasikan tadi atau apa yang udah direncanakan tadi. Nah habis itu kalau nggak disemir ya udah tinggal dicuci, dipijit, terus di styling. Tunggu, sebelum di styling pakai anduk anget kayak gini baru di styling. Oke teman-teman, udah mau selesai potong rambutnya. Lumayan panjang ya video kali ini, 40 menit, tapi mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa rindu gua yang udah lama nggak upload, rasa rindu gua yang udah lama nggak berinteraksi sama kalian.
Thank you ya, makasih banget, makasih banyak buat kalian yang tetap nonton video-video gue ya, buat kalian yang tetap support channel ini. Tentu gue nggak akan melupakan channel ini, gue tetap akan berusaha terus untuk mengembangkan channel ini, dan mudah-mudahan channel ini bisa jadi wadah kita teman-teman untuk silaturahmi, untuk saling kenal, untuk berbagi ilmu. Ujung-ujungnya kita sama-sama mengambil manfaat dari wadah ini. Contohnya untuk memajukan industri potong rambut di Indonesia, untuk memajukan pendapatan tukang cukur di Indonesia, untuk ya namanya kita saling sharing. Mudah-mudahan kita nanti bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang. Di mana itu? Di darat, laut, dan udara. Alright. Sekarang tinggal di tahapan terakhir, yaitu finishing. Nah, finishingnya itu ada di stylingnya teman-teman. Nah, karena model yang gue buat kali ini adalah mullet dan comb hair, nah, tentunya akan gue styling bagian atasnya comb hair, dan mulletnya udah dapet, bagian kiri kanannya udah pendek, dan rambut belakangnya sudah masih agak panjang. Seperti itu. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Oke, gimana? Udah siap belum nih lihat hasilnya? Nah, gue dari tadi sengaja ngomongnya gue lambat-lambatin. Kenapa? Karena durasinya panjang banget di video kali ini. Jadi thank you banget buat kalian yang stay dan terus menonton video gue. Makasih banget. Pokoknya siap-siap bakalan gue kasih hasil akhirnya seperti apa. Mullet dan comb hair. Dan tadi udah gue tunjukin gimana cara atau langkah-langkah gue hair coloring. Oke, siap ya, bakal gue tunjukin gimana hasil akhirnya. Nih. Nah, gimana pokoknya
Teman-teman, gue tunggu saran kritik kalian di kolom komentar ya. Pokoknya thank you banget. Kayaknya gue mesti pamit. Makasih. Jadi gimana? Gue pengen tanya pendapat kalian. Kira-kira kalau durasinya gue buat panjang banget kayak gini, setuju nggak kalian? Atau kita lebih highlightin lagi? Maksudnya gue potong-potong terus gue isi suara. Menurut kalian mendingan kita buat panjang aja durasinya atau gue buat durasi yang kayak video-video sebelumnya? Kasih saran ya pendapat kalian di kolom komentar. Thank you.